Hari demi hari nggak tahu kenapa AFC ini isinya nyari ribut mulu sama Indonesia. Sebab lagi dan lagi, meskipun udah diwanti-wanti, mereka ini kembali ngasih wasit tim teng yang berpotensi merugikan Indonesia. Yap, AFC secara resmi telah menunjuk Kamis Almari untuk laga Indonesia versus Jepang. Di mana wasit tersebut berasal dari Qatar yang sebelumnya kita tahu protes abis-abisan gara-gara Indonesia U23 masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi dulu membahas persepak bolaan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini ada berita dari channelnya Gals. Gini amat ya, Asia AFC kirim wasit tim teng yang pernah rugikan Indonesia kong kali kong Bahrain AFC. Apakah Bahrain atau AFC akan mengirim lagi salah satu wasit yang dari daerah mereka yang sudah diberikan instruksi untuk mencurangi Indonesia lagi? Kita tonton aja kelanjutan beritanya. Check it out. Hari demi hari nggak tahu kenapa AFC ini isinya nyari ribut mulu sama Indonesia. Sebab lagi dan lagi, meskipun udah diwanti-wanti, mereka ini kembali ngasih wasit tim teng yang berpotensi merugikan Indonesia. Yap, AFC secara resmi telah menunjuk Kamis Almari untuk laga Indonesia versus Jepang. Di mana wasit tersebut berasal dari Qatar yang sebelumnya kita tahu protes abis-abisan gara-gara Indonesia U23 masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Selain itu, gak sedikit yang menduga kalau ini adalah bentuk kong kali kong lainnya dari Bahrain dan AFC. Ini udah ada niat banget berarti loh ya. Bikin Indonesia remuk. Sesuatu yang pasti menjadi lebih sulit bagi Garuda. Karena selain melawan Jepang yang levelnya berat, ini masih suruh berurusan sama wasit dari tim teng yang bukan rahasia lagi sedang sensi-sensinya sama Indonesia. Iyalah, ini udah ketara banget loh ya. Harusnya kirim dari wasitnya, jangan dari tim teng lagi. Ini menambah kecurigaan kita sebagai bangsa Indonesia yang akan menghadapi tim besar, tim yang dibilang kuat Jepang. Ada drama apa lagi nih antara AFC dengan Bahrain dan juga negara tim teng khususnya loh ya. Baru aja kemarin, pas acara Annual Awards, PSSI udah menyampaikan langsung ke Sekjen dan Presiden AFC terkait wasit. Ini AFC malah kayaknya sengaja nih mancing perhatian netizen Indonesia. Ya, bukan rahasia lagi. Kalau hubungan Indo-AFC emang lagi nggak bagus, walaupun sebelumnya juga nggak bagus-bagus amat sih. Dimana AFC sepertinya masih merasa jengkel karena netizen Indonesia sukses bikin citra mereka buruk di mata media internasional. Nah, melalui kabar resmi yang ada, kalau AFC ini udah nunjuk wasit yang mimpin laga Indonesia versus Jepang di GBK 15 November mendatang. Yang mana wasit tersebut adalah Kamis Almari asal Qatar. Yap, memang PSSI sendiri meminta kepada AFC untuk gak ngasih wasit dari regional yang sama dari kedua tim. Tapi ya nggak Qatar juga dong, dimana negara tersebut bersama Bahrain adalah dua tim teng yang lagi sensi-sensinya sama Indonesia. Maka nggak heran kalau setelah kepastian ini keluar, langsung deh netizen Indo bergerak tanpa aba-aba seperti biasa. Pasti itu loh ya, udah terindikasi banget kecurangannya ya. Setelah lagi kemarin kan Qatar digagalkan masuk ke Piala pot 1 Piala Asia itu gara-gara U15 dengan Australia loh. U15 loh ya yang melawan Australia yang menyingkirkan Qatar. Sekarang dipimpin oleh wasit dari Qatar. Ya mungkin 70-80% loh ya. Pasti dipastikan akan curang. Tapi nanti kita lihat aja coba dia bakalan curang apa enggak nih Lur. Tapi kalau menurut gue ya 70% atau sampai 80%. Ya, bagi yang belum tahu atau lupa, Kamis Almari bukanlah nama yang asing bagi timnas Indonesia. Hal itu lantaran Almari adalah wasit yang pernah memimpin laga Indonesia versus Jepang di Piala Asia Qatar awal tahun 2024 lalu. Nah, dalam laga yang berkesudahan 3-1 bagi kemenangan Jepang tersebut, ada satu keputusan Almari yang menjadi sorotan, yakni saat memberikan Jepang hadiah penalti di menit-menit awal, usai Jordi Amat dianggap melanggar Ayase Ueda. Meskipun terkesan merugikan, namun keputusan Almari di laga tersebut secara umum gak ada yang aneh. Hanya saja,
Saat ini sikonnya beda, lantaran Iyalah. tensi panah yang tengah hinggap di kubu Indonesia, AFC, dan para barisan tim Teng. Dan tak sedikit yang menduga kalau ini pasti ada kong kali kong antara Bahrain serta AFC untuk menjatuhkan Indonesia. Memang semua ini hanyalah opini semata, namun dengan adanya keputusan ini, wajar jika publik tanah air merasa khawatir. Karena ya emang lagi trauma aja sama yang berbau-bau tim Teng terutama Qatar dan Bahrain. Iya. Pastilah. Pasti udah terindikasi banget kalau menurut gua Lur, ini semua juga pasti ada curangan Lur ya. Begitulah AFC ya, baru aja ditegur sama PSSI tidak mau menggunakan wasit yang istilahnya berasal dari tim Di Teng sisi yang lain, Messi mungkin Lovers, akan curang. ibarat kata tapi masih tetap terbilang anak baru, dipakai. diketahui cukup merasa heran dengan segala hal yang ia dapatkan di sepak bola Asia, terutama ya soal wasit ini, di mana ia bertanya-tanya, emangnya wasit di Asia ini cuma dari Timur Tengah ya? Atau emang setiap laga Indonesia wasitnya dari Timur Tengah? Nah, Yap, itu hal dia. yang wajar bukan kalau Meis bertanya-tanya, karena di laga versus Bahrain, wasitnya asal Oman. Lalu pas lawan China, wasitnya dari Uni Emirat Arab. Dan besok pas lawan Jepang, wasitnya dari Qatar. Sabar ya Meis, nanti kamu juga bakal terbiasa kok. Tapi dijamin pas lawan Jepang, kamu nggak akan menemui pemain yang disenggol dikit guling-guling, macam digebukin sekampung. Selain skillnya bagus, mereka juga mentalitas bertarung yang bagus. Jadi terlepas hasilnya gimana, secara permainan Jepang ini emang udah macam tim Eropa yang nggak banyak drama di lapangan. Biasa ya. Tapi mungkin kalau misalnya nanti di 15 November antara Jepang dan Indonesia dipimpin oleh wasit asal Qatar ini Lur, kalau misalnya tidak adil atau berat sebelah, pasti akan rame lagi aja sepak bolaan dunia ini Lur ya. Gue bingung sama tim-tim luar negeri Lur ya, kenapa kalau selalu ketakut amat kayak ke Indonesia Lur ya. Terkait cederanya Ayase Ueda, Haji Memoria susah. Iya seperti itu Lur. Kayaknya negara-negara lain tuh seperti takut amat kalau Indonesia sampai naik level dunia Lur ya. Padahal kan kita istilahnya baru berkembang belakangan tahun ini Lur ya. Banyak sekali negara-negara Arab di sana terutama Ting Teng tuh takut amat dengan negara Indonesia Lur ya. Padahal biasa aja kita bertanding secara sportif aja Lur ya. Kalah menang itu udah biasa dalam pertarungan Lur ya. Tapi kayaknya Indonesia tuh selalu ingin dikebawahkan. Bingung dengan semua ini Lur. Kita lanjut. Oke. Sejauh ini masih belum memastikan apakah penyerang andalannya itu bisa tersedia atau tidak. Karena seperti yang udah disampaikan di video sebelumnya, kalau Ueda diperkirakan akan absen beberapa pekan karena cedera hamstring. Saya masih memastikan informasi yang beredar, tapi kalau dilihat pada pertandingan terakhir, Ueda mengalami masalah hamstring. Kami masih harus mempertimbangkan beberapa kemungkinan jika Ueda tidak bisa ikut serta dalam rombongan pemain. Saya berharap Ueda bisa kembali dalam kondisi sehat. Kalau tidak bisa, maka kami harus mencari penggantinya. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikan Sport. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya mau wasitnya siapapun, para pemain tetap harus fokus ke pertandingan. Karena melawan Jepang, suka tak suka levelnya 2 kali lipat lebih sulit dari lawan-lawan yang selama ini udah dihadapi. Pokoknya minimalisir kesalahan, karena melawan tim macam Jepang, satu kesalahan aja bisa langsung kena strap. Hal itu karena mereka punya materi pemain yang sebagian besar merumput di liga-liga top Eropa seperti Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, Portugal, hingga Belgia. Jadi ya, kalau mau bisa paling enggak ngamanin 1 poin, ya harus disiplin dan kompak. Karena masalah utama timnas kita itu sejauh ini, sejatinya bukan soal kualitas melainkan chemistry. Dengan masuknya pemain-pemain baru, maka pastinya akan ada adaptasi yang harus dilakukan. Apalagi laga kandang nanti akan jadi yang pertama kalinya dirasakan buat Messi Girls ataupun Eliano Rangers. Dan semua paham betapa engapnya GBK ketika full house. Jadi pasti butuh adaptasi lebih untuk itu. Panas, Kalau ya. soal kualitas, jelas nggak usah diragukan lagi. Cuman ya itu aja, Mudah-mudahan chemistry, aja ya udah. dapet ya. Pokoknya kami berharap Coach Shin kali ini benar-benar bisa belajar dari kesalahan di 2 laga bulan Oktober, terutama soal pemilihan pemain. Turunkan skuad yang benar-benar dirasa siap untuk Benar, itu meladeni yang paling permainan diharapkan, high Lur, ya. pressing dari pasukan Samurai Biru. Dan soal AFC, ya salam, Tim Teng lagi, Tim Teng lagi. Besok kalau pas lawan Arab, wasitnya juga dari Tim Teng. Ya udah fix, emang cari ribut sih sama netizen Indonesia. Cari ribut, nyari masalah ya. Ya mudah-mudahan aja enggak lah. Nggak curang lagi, semua dia tahu istilahnya DJ Indonesia tuh kayak gimana dan supporter Indonesia gimana kalau bisa dicurangi Lur ya. Dari masyarakatnya sampai ketua PSSI dan juga presiden pasti turun pastinya ya.
Dari video ini gua dapat simpulan Lur begini Lur ya. Kenapa sih AFC selalu ingin istilahnya ingin banget ngejatuhin Indonesia Lur ya. Tidak ingin banget melihat Indonesia itu maju dalam persepak bolaannya. Setelah dicurangi oleh wasit Ahmed Alkap, kini ngelawan Jepang pun mereka mencoba Lur ya, mencoba mencurangi Indonesia dengan cara mengirimkan wasit dari tim Teng juga. Tapi menurut gua Jepang pasti sportif dalam permainan dan juga tidak akan istilahnya curangi Indonesia Lur ya, karena dia sportif menjaga persepak bolaan di negaranya juga. Tapi dengan dikirimkannya wasit dari Qatar ini, mungkin ada bisik-bisik dari AFC atau negara tim Teng untuk menjatuhkan Indonesia ya Lur ya. Tapi kita berdoa saja supaya wasit ini amanah Lur ya, tidak memberat sebelah. Moga sadarlah semua kita maju bersama-sama ya. Sekalah menang dalam pertandingan itu biasa, dan juga janganlah dipakai drama-drama yang nggak jelas gitu Lur ya. Soalnya melawan Jepang ini nanti tim tadi dikatakan juga udah 2 kali levelnya lebih tinggi daripada lawan-lawan sebelumnya. Mungkin Indonesia harus lebih memantapkan lagi strategi dan fisik dan mental yang luar biasa, apalagi kedatangan dengan pemain-pemain naturalisasi yang baru merumput di Indonesia, apalagi di WBK nanti pasti banget stadion pasti penuh Lur ya dengan pendukung supporter dari Indonesia, pasti panas dan juga harus menyeimbangkan lalu. Tapi kenapa Lur ya tidak main di stadion JIS aja ya, yang udah pasti nggak bakalan terasa panas karena kan dia udah ada full AC guard ya. Tapi apapun itu ya PSSI yang menentukan. Oke, sekian lesson dari gua kali ini. Itu kurang lebihnya gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.